Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah lokal memang memberikan keluasan tema-tema, topik-topik, dan masalah-masalah penelitian. Tetapi kita menyadari bahwa penelitian sejarah lokal justru agak kurang mendapat perhatian karena biasanya sejarawan itu memang meneliti sejarah berdasarkan seleranya, kemudian ia seringkali meneliti tanpa terprogram. Nah, sebenarnya sejarah lokal sebagai mikro unit itu merupakan sejarah yang sebenarnya menuntut kedetailan, keseriusan, kecermatan, dan juga ketelitian yang tinggi, dan juga mempunyai tuntutan daya analitis yang tinggi agar hasilnya tentu saja lebih baik. Nah, secara lokal sebagai mikro unit, ya, maka dia akan melakukan dengan proses mikroanalisis. Artinya dia akan menganalisis tadi sedetail mungkin, serumit mungkin persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sejarawan. Nah, maka hasilnya akan disebut sebagai mikro histori, sejarah yang mikro, sejarah yang kawasannya, skupnya bisa dibatasi sendiri oleh si penelitinya. Nah, sehingga akan terfokus pada masyarakat yang merupakan kesatuan etnis kultural. Jadi, mengapa sejarah lokal itu terfokus pada masyarakat etnis kultural, kesatuan etnis kultural? Karena kesatuan itu merupakan kesatuan historis. Jadi masyarakat desa misalnya adalah masyarakat yang sudah terbentuk bisa ratusan tahun yang lalu, ya, mereka sudah menjadi satu kesatuan, ya, masyarakat. Nah, sehingga masyarakat itu sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan, bahkan kebudayaan sebagai identitas dan milik bersama. Berbeda dengan masyarakat yang dibentuk oleh kesatuan administratif politik. Tapi kalau kesatuan administratif politik itu sudah berjalan ratusan tahun, maka sebenarnya itu pun bisa dianggap sebagai objek penelitian sejarah lokal. Nah, jadi karena objek sejarah lokal itu di depan mata, dekat dengan penelitinya, dekat dalam kehidupan keseharian, dan hal itu menjadikan memori kolektif, maka peneliti sejarah lokal memang harus bekerja ekstra keras, ya, supaya bisa mengungkap sedalam-dalamnya, ya, fakta-fakta sejarahnya. Tentu saja harus dilandasi oleh data sejarah atau sumber-sumber sejarah, ya, atau datum-datum sejarah yang ada di lokalitas itu. Jadi sejarawan memang ketika tinggal di suatu lokalitas, maka dia sebenarnya bisa melakukan heuristik setiap saat. Artinya heuristik itu dilakukan setiap hari dengan cara, ya, mengumpulkan berbagai tradisi lisan misalnya, mengumpulkan catatan-catatan pribadi milik orang-orang tua, kemudian
mengumpulkan manuskrip milik pribadi atau milik keluarga tertentu. Kemudian juga ada kalanya memang orang di lokalitas itu mempunyai arsip-arsip keluarga atau mencari foto-foto keluarga, atau juga mencari koleksi, misalnya kain-kain batik yang dimiliki. Kemudian bisa dicari koleksi gamelan misalnya. Jadi sebenarnya di pedesaan atau di lokalitas itu sumber-sumbernya cukup banyak dan beragam. Jadi ada lokalitas yang mempunyai gamelan kuno, mempunyai manuskrip, mempunyai surat-surat pribadi, ya, misalnya ada kartu pos, ya, mengirim berita, ya. Kemudian bisa juga berita-berita telegram pada masa yang lampau, itu seringkali masih tercatat. Bahkan ada semacam sertifikat belajar bahasa Arab, misalnya sertifikat belajar bahasa Belanda pada masa kolonial. Jadi bahkan ada seorang bupati di Banyumas yang menulis buku harian 30 tahun. Jadi kita bisa membaca kesaksiannya, terutama yang ditulis dalam buku harian itu. Jadi sebenarnya sejarah lokal itu sumbernya sangat banyak di lokalitas, asalkan sejarawan itu melakukan penelitian intensif, melakukan penelitian terus-menerus, tentu saja dengan pengorbanan biaya, ya, misalnya fotokopi, atau bisa biaya melakukan digitalisasi, ya. Jadi ketika ada naskah kuno bisa difoto, ya, kemudian foto itu bisa digitalisasi. Nah, sehingga memang pertama-tama sejarawan lokal itu mempunyai pengorbanan yang luar biasa ketika mencari sumber-sumber sejarah. Tentu saja sejarawan yang lokal yang berhasil mengumpulkan sumber-sumber itu, manakala dia harus dilandasi dengan kejujuran. Artinya ketika ia meminjam sumber-sumber itu, maka sumber-sumber itu juga harus dikembalikan, tidak disikat, tidak dimiliki dengan cara-cara yang tidak benar. Jadi kalau ada sejarawan menemukan sumber, maka yang dilakukan bisa sumber tertulis itu difoto halaman per halaman atau difotokopi, ya, sehingga nanti ketika selesai maka yang asli itu, sumber yang asli itu bisa dikembalikan kepada yang punya. Foto-foto misalnya bisa ya, direproduksi, kemudian kita simpan dalam komputer, digitalisasi foto-foto, manuskrip, atau bisa juga digitalisasi arsip-arsip pribadi, catatan-catatan pribadi, surat-surat pribadi, atau bisa juga buku-buku harian, ya. Jadi kita bisa memulai sumber yang banyak sebelum kita melakukan penelitian. Jadi semua hal yang ada di lokalitas itu, ketika ada seseorang menawarkan sebuah data atau sumber sejarah, maka kita tidak boleh menolak, ya. Kita ambil semuanya, kita simpan semua, kita dokumentasi semua, agar pada suatu saat ketika kita akan meneliti, maka kita bisa memilih, ya, tema-tema yang sesuai dengan sumbernya itu. Atau bisa juga kita misalnya melakukan penelitian manuskrip yang ada di Perpustakaan Nasional misalnya, maka di sana banyak sekali manuskrip yang bisa dicetak, ya, dari mikrofilmnya itu, yang berkaitan dengan arsip-arsip yang
bersifat lokal tadi. Nah, jadi misalnya ada lokalitas yang membuat manuskrip isinya adalah misalnya pola-pola batik gitu ya. Jadi pola-pola batik dibuat manuskripnya, diberi keterangannya, kemudian tersimpan di Perpustakaan Nasional, ya, maka kita bisa meneliti sejarah batik dari lokalitas itu berdasarkan pola-pola batik yang tersimpan di dalam manuskrip. Jadi sebenarnya penelitian sejarah budaya, sejarah seni di tingkat lokal itu semuanya bisa dikuak dengan cara mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang besar sekali bagi sejarawan lokal, karena pertama-tama ketika dia mencoba mengungkap sebuah lokalitas, maka pengorbanan yang besar adalah soal biaya. Biaya mencari sumber ternyata luar biasa banyaknya. Maka ketika semua sumber bisa kita peroleh, maka katakanlah di almari kita itu sudah tersimpan sumber-sumber sejarah lokal yang sangat banyak, ya. Nah, setelah itu kita melakukan penelitian dengan tema-tema yang sesuai, ya. Misalnya dengan mengajukan proposal-proposal kepada para sponsor, sehingga kemudian kita bisa melakukan penelitian sejarah itu dengan baik gitu ya. Jadi memang intensifikasi penelitian sejarah lokal memang harus ditopang dengan keseriusan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah dengan cara kejujuran pribadi. Artinya kita meminjam sumber sejarah tidak boleh dicuri, tidak boleh disimpan sendiri, tetapi kemudian harus dikembalikan kepada yang punya. Nah, kalau kita bisa jujur, biasanya mereka akan terbuka dan bahkan mungkin semua sumber yang dia miliki akan diberikan kepada kita. Nah, oleh karena itu kejujuran bagi sejarawan lokal itu adalah merupakan kewajiban dan keharusan. Karena kalau tidak, maka pintu untuk mendapatkan sumber-sumber atau data yang berikutnya akan tertutup. Ya, oleh karena itu kejujuran, kegigihan, dan juga ketelitian, dan kemudian kita harus mempunyai hubungan sosial yang sangat baik dengan pribadi-pribadi itu, maka mereka pasti akan memberikan kesaksian, baik itu dokumen-dokumennya maupun kesaksian lisannya. Jadi kesaksian lisan, secara lisan, atau tradisi lisan, atau folklor-folklor yang mereka miliki. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.